Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya Abdul Halim Hidayatullah akan memandu jalannya pembahasan pada video ini. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Yang pertama dengan saya sendiri Abdul Halim Hidayatullah, Ahlun Najar, Muhammad Amin, Muhammad Hafi, dan Tommy Alpian. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membawakan materi hasil diskusi kami yang berjudul Efek Beragun Aset atau EBA Syariah dan Dana Investasi Real Estate atau DIRE Syariah, untuk memenuhi tugas oleh dosen pengampu Ibu Atika Zahra Maulida, SHI, MSI. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, apakah sudah ada yang familiar dengan EBA Syariah? Jika belum, yuk kita cari tahu. Apa sih EBA Syariah itu? EBA atau efek beragun aset syariah adalah salah satu jenis efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritisasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritisasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. Nah, akad yang digunakan antara investor dengan penerbit EBA Syariah adalah akad wakalah bil ujroh, di mana investor adalah sebagai muwakil dan penerbit EBA Syariah berperan sebagai wakil. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu EBA Syariah, kita juga harus mengetahui di pasar modal Islam Indonesia, EBA Syariah dibagi menjadi 2 jenis. Apa saja itu? Yuk kita simak. Yang pertama ada kontrak investasi kolektif atau KIK EBAS. Yang kedua ada surat partisipasi atau EBAS SP. Langsung kita masuk ke KIK EBAS. Nah, apa itu KIK EBAS? KIK EBAS adalah EBA Syariah yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Aset yang menjadi dasar atau underlying aset penerbitan EBAS ialah aset keuangan berbentuk piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya yang memenuhi prinsip Islam. Apabila dalam pengelolaan portofolio aset ternyata terpapar oleh aset keuangan non-syariah, maka manajer investasi harus segera melakukan pembersihan kekayaan EBAS dengan menjual aset tersebut. Keuntungan yang berasal dari hasil penjualan aset keuangan non-syariah tidak dapat diakui sebagai bagian dari EBAS, tetapi dicatat sebagai dana sosial. Lalu, apa itu IBAS SP? IBAS SP adalah EBA Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dengan aset yang mendasari penerbitannya, yaitu kumpulan piutang atau pembiayaan sekunder perumahan yang memenuhi prinsip Islam. Dengan demikian, perbedaan utama antara IBAS SP dengan KIK IBAS terletak pada pihak penerbit dan aset yang menjadi dasar penerbitan efek syariah. IBAS SP hanya dapat diterbitkan dengan menggunakan portofolio aset keuangan berbentuk kumpulan piutang atau pembiayaan sekunder perumahan. Sedangkan IBAS semua jenis aset keuangan selain pembiayaan sekunder perumahan, tidak semua jenis pembiayaan syariah perumahan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan IBAS SP. Apa saja perbedaan IBA syariah dengan IBA konvensional dan apa kelebihannya? Perbedaannya, yang pertama, tagihan piutang. Pada tagihan IBA konvensional dapat disekuritasi, sedangkan pada IBA syariah tidak. Yang kedua, mekanisme penentuan nilai efek berbeda. Ketiga, keuntungan dan risiko dari investor konvensional lebih tinggi daripada investor syariah. Keempat, dilarangnya unsur pemindahan aset, pembayaran yang mengandung sifat gharar, riba, dan judi pada IBA syariah. Kelebihannya, yang pertama, meningkatkan leverage. Yang kedua, dana yang murah. Ketiga, transparansi. Keempat, membantu perkembangan perusahaan.
Bagaimana proses efek dragun aset syariah? Terdapat bermacam yang lebih berhubungan pada aktivitas sekuritisasi syariah, ialah yang pertama, aset securitization. Kegiatan yang awal dilaksanakan yaitu suatu yang menentukan future income dilakukan melalui sekuritisasi atas asetnya. Yang kedua, isu sertifikat. Tahap selanjutnya yaitu menerbitkan suatu sertifikat. Sertifikat yang sudah dipublikasikan diumumkan sukses apabila hasilnya telah disetujui, baik dari aset dasar, jasa maupun barang serta kegiatannya. Yang ketiga, perdagangan atau trading. Tahap yang akhir pada sekuritisasi syariah yaitu berupa sertifikat yang berasal pada hasil perdagangan dalam aktivitas melindungi likuiditas. Memperjualkan sertifikat yang berada di pasar sekunder adalah kegiatan yang sangat berarti. Sertifikat sekuritisasi bisa dijual pada debitur. Pada efek dragun aset syariah ini, akad dalam skema transaksi yang digunakan dengan sekuritisasi syariah terdapat beberapa akad, yaitu ijarah, mudarobah, musyarakah, mukalah, hawalah, kafalah. Kita masuk ke tahapan sekuritas aset dengan mengikuti ajaran Islam sebagai berikut. A. Kreditur awal memberikan sewa dengan bermacam bentuk aset. Contoh, memberikan sebuah mobil untuk penyewa melalui menggunakan akad ijarah. B. Kreditur awal mensekuritisasi dengan menggunakan kontrak ijarah pada semua mobil yang akan disewakannya tanpa mengklarifikasi jenis mobil. C. Terbit sebuah sertifikat yang mampu diperjualbelikan. D. Pembelian sertifikat at diskon yang dilakukan investor. E. Tahapan Islamic asset, securitization, ijarah, kontak sewa dengan melalui tracking. F. Originator atau disebut kreditur awal memberikan pinjaman bermacam jenis mobil terhadap penyewa dengan memakai akad ijarah. G. Tugas kreditur pertama ialah memaparkan soal mobil yang akan disewakan dengan melihat jenisnya. A. Originator mensekuritisasi kontrak ijarah dari masing-masing kelompok jenis mobil. I. Akan diterbitkannya sertifikat dari masing-masing macam mobil yang bisa diperjualbelikan. J. Investor membeli sebuah sertifikat pada kelompok atau jenis mobil at diskon. Berikutnya pembahasan kita di dana investasi real estate syariah. Sebelum masuk lebih jauh, kita kenali dulu apa itu real estate. Real estate adalah lahan dan segala sesuatu di atas lahan, bangunan, tanaman, mineral, dan air yang berada di dalamnya dalam bentuk real. Biasa disebut properti. Ingin berinvestasi di bidang real estate, namun memiliki kendala seperti tidak memiliki cukup modal, tidak memiliki waktu atau pemahaman yang cukup untuk memilih real estate yang tepat, penyelesaian transaksi jual beli yang rumit, atau tingginya biaya dalam setiap transaksi. Tenang, jangan panik teman-teman, sekarang sudah ada cara yang lebih mudah untuk berinvestasi di bidang real estate, yaitu membeli produk investasi dire syariah. Lalu, apa itu dire syariah? Dana investasi real estate atau dire syariah adalah efek syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate atau kas atau setara kas yang memenuhi prinsip Islam. Yang dimaksud aset real estate adalah aset tanah secara fisik dan bangunan yang terdiri di atasnya, misalnya perumahan, ruko, mal, atau pertokoan. Aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek syariah yang diterbitkan perusahaan real estate, baik dicatatkan di bursa efek atau tidak. Dire syariah adalah salah satu jenis efek syariah berbasis sekuritas aset dengan aset real maupun aset keuangan yang berhubungan dengan real estate sebagai dasar penerbitannya. Apa saja yang membedakan antara dayar syariah dan dayar konvensional dan apa saja manfaatnya? Perbedaannya adalah 1. Akad berbasis syariah. 2. Pendapatan wajib sesuai syariah. 3. Dana yang dikelola tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 4. Memiliki syariah komite. 5. Jasa layanan keuangan harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Keenam, memiliki mekanisme cleansing. Berikutnya, apa saja manfaatnya? Yang pertama, pendapatan rutin. Dua, apresiasi nilai bayar. Ketiga, kemudahan bertransaksi. Keempat, biaya transaksi. 5, transparansi. Keenam, rendah risiko. 7, pendapatan bukan objek pajak. 8, diversifikasi. Bagaimana ketentuan penerbitan Dayar Syariah? 1. Dayar Syariah yang diterbitkan di Indonesia harus berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK antara manajer investasi dengan bank kustodian. Investor sebagai pemegang unit Dayar Syariah adalah muwakil dan penerbit Dayar Syariah adalah wakil investor. 2. Manajer investasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset Dayar Syariah, sedangkan bank kustodian menjalankan fungsi penitipan kolektif aset dan perhitungan keuntungannya. 3. Manajer investasi diperbolehkan untuk mengelola aset yang tidak memenuhi prinsip Islam dengan maksimal 10% dari total pendapatan dan atau 10% dari total area real estate. 4. Dayar Syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dikatakan memenuhi prinsip syariah di pasar modal jika akad, cara pengelolaan dan aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Demikianlah pembahasan materi yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih kepada teman-teman semua. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.